Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat ya, semuanya sehat. Sebelumnya Bapak absen dulu. Oke, baik. Rolani hadir? Oke. Kusniawati? Oke. Terus Indah Agustin? Oke. Terus Tasrini? Oke, Tasrini hadir. Dinar? Oke, baik. Semuanya ada yang tidak berangkat? Nggak ada ya, semuanya hadir. Ya, baik. Oke, baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Rolani. Silakan dipimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih atas doanya pada saudara Rolani. Terus kali ini minggu kemarin kita kalau nggak salah belajar tentang perakitan komputer ya. Oke, jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang perakitan komputer. Sekarang kita belajar tentang penginstalan sistem operasi, gitu ya. Nah, sebelum Bapak memberikan materi pelajaran, jadi sistem operasi itu kenapa kalian harus paham tentang sistem operasi? Ya, karena sistem operasi itu sangat penting digunakan. Di mana-mana tempat servisan itu harus menyediakan tentang penginstalan sistem operasi, gitu ya. Harus ada itu tentang penginstalan sistem operasi. Nah, sebagai teknisi itu harus bisa. Apalagi kalian sebagai siswa peserta didik jurusannya teknik komputer dan jaringan harus bisa menginstall sistem operasi. Barangkali nanti ketika kalian keluar dari sekolahan, kalian ini anak TKJ nih, coba dong instalin sistem operasi. Oke, kalian bisa nyanggupin sistem operasi apa maunya, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sistem operasi juga lumayan tuh kalau kita nginstalin sistem operasi. Kalau kita difinansialkan itu bisa 50.000 bahkan 100 sampai 100.000. Coba aja kalian ke tukang servis itu ya, instalin laptop 50.000 lah minimal. Nah itu. Oke. Jadi baik, Bapak langsung saja coba Bapak presentasikan. Oke. Baik ya, terlihat ya. Oke. Jadi kita akan mengetahui dulu tentang kompetensi dasar
Ya. Jadi kompetensi dasar itu ya harus kalian istilahnya harus kalian ampu. Pokoknya harus kalian bisa gitu dalam pembelajaran ini. Pertama yaitu kalian menerapkan instalasi sistem operasi. Oke, kalian harus bisa ini. Nah, jadi definisinya yaitu operating system dan macam-macam operating system. Jadi operating system sama sistem operasi itu sama saja, ya. Jadi bedanya itu kan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, menginstal sistem operasi. Kemudian kemungkinan ini dilakukan untuk minggu depan, ya. Oke, perhatikan. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa sih? Satu, memahami proses instalasi sistem operasi. Dua, dapat menyebutkan tahapan konfigurasi proses instalasi sistem operasi. Oke. Selanjutnya, tiga, dapat menyebutkan kekurangan dan kelebihan macam-macam jenis sistem operasi. Ya. Selanjutnya, dapat menyelesaikan studi kasus tentang penerapan sistem operasi. Nah, perhatikan. Ini adalah bagian, ya, cuman bagian kecil tentang sistem operasi. Di sini ada gambar, ya, ada Windows, sistem operasi Windows. Lalu di sini ada Linux, ya, di sini ada Apple. Jadi ini beda-beda sistem operasinya. Oke. Lalu selanjutnya adalah di sini. Oke. Jadi Bapak akan terangkan dulu prinsip dasar sistem operasi. Oke. Sebelum masuk ke sini, jadi Bapak sebutkan lagi pentingnya untuk kalian untuk bisa dalam menginstalasi sistem operasi ini. Ya, ini harus sudah bisa dari kelas 10. Ya, sebenarnya harus sudah bisa dari kelas 10. Apakah kalian sudah dipelajari sistem operasi? Sudah ya? Sebelumnya sudah tahu tentang sistem operasi tapi belum ke tahap penginstalan itu ya. Oke. Jadi di sini Bapak jelaskan tentang prinsip dasar sistem operasi. Ya. Jadi apa prinsip dasarnya? Kenapa sih harus ada sistem operasi? Jadi sistem operasi itu merupakan program yang berisi perintah-perintah, komen dan bertujuan untuk menjembatani antara komputer dengan manusia sehingga dapat bekerja sesuai dengan keinginan. Jadi komputer dan manusia itu yang menjembatannya itu, pengikatnya itu adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini nanti yang akan mengelola hardware gitu ya, software dan sebagainya agar sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita mau hidupkan komputer, contoh kita mau memasukkan atau menjalankan aplikasi Word, Office dan sebagainya ya, misalkan. Nah, itu. Terus selanjutnya setelah kita tahu prinsip dasarnya, kita selanjutnya adalah pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Apa sih sistem operasi itu? Kenapa harus sistem operasi itu harus kita pahami gitu? Oke. Jadi sistem operasi ini ya, kalian perhatikan, yaitu pengelolaan seluruh sumber-sumber yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call kepada pemakai sehingga memudahkan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer dapat lebih optimal. Jadi pengertian sistem operasi seperti ini. Artinya bisa dikatakan bahwa apa yang kita inginkan dalam komputer itu
sistem operasi itu sendiri yang menggerakkan keinginan kita. Gitu ya. Contoh kita mau presentasi seperti ini. Itu bukan bukan hardware yang menjalankan itu. Awalnya sistem operasi, lalu sistem operasi memerintahkan ke ke hardware untuk menampilkan ya ini agar bisa terkoneksi ke infocus dan sebagainya. Atas dasar apa? Perintah kita. Jadi nurutin kita. Nah, itu sistem operasi itu. Oke, ini adalah rangkaian dari sistem operasi. Oke ya. Pertama, kalau ya di sini ada brainware. Jadi manusia itu sendiri, kalian lah ya. Di lab itu semuanya ada 3 di sini. Ya, kalau kita menggunakan komputer, ada Windows. Windows adalah software ya. Terus ada hardware. Hardware, oke, Bapak sebutkan. Hardware itu ada apa saja coba selain monitor? Ada apa? PC, terus ada mouse, terus apa lagi? Keyboard, ya bagus. Kalau software, ya tadi ada Windows, ada aplikasi-aplikasi. Kalian paham tentang Office nggak? Ada Word yang buat ngetik itu, PowerPoint yang buat presentasi, ataupun Excel. Nah, itu berkaitan dengan software. Jadi masuknya di sini nanti urutannya ke sini, ke atas. Dari Windows dulu ke bawah, aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Antivirus termasuk, gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan dari sistem operasi itu sendiri, ya. Jadi apa sih tujuannya? Dibuat seperti ini agar untuk menyediakan di mana pengguna atau user atau kita dapat menjalankan program yang diinginkan dan efisien. Contoh, kita mau membuat undangan. Contoh, kita mau membuat template. Contoh lagi, kita mau membuat video dan sebagainya. Itu ngeditnya di mana? Di komputer ya. Komputer menggunakan sistem operasi. Entah itu di handphone, entah itu di komputer, semuanya ada sistem operasi. Kalau kalian yang pegang sekarang ini rata-rata sistem operasinya Android. Benar nggak? Oke ya, benar ya, sistem operasinya Android. Tapi kalau di laptop di sini umumnya menggunakan Windows. Ada lagi sistem operasinya macOS. Ya, yang gambarnya apel setengah itu ya. Benar nggak? Ya kan, benar kan? Iya benar ya. Oke. Nah, sekarang fungsi sistem operasi itu sendiri. Satu apa? Coba dibaca. Oke, yang tadi Bapak sebutkan sebenarnya itu. 2, perintah dasar komputer, mematikan, menghidupkan komputer ya, menggerakkan kursor dan sebagainya. 3, oke. Terus 4, grafik user atau interface. Oke, itu ya. Yang kelima, oke ya. Nah, dari sekian banyak, Nok, itu gimana Nok? Pada tidur? Halo? Kenapa itu tidur ya? Siapa namanya? Ayo, kalian direkam loh di YouTube yo. Atau nanti itu digeser ke sana aja toh. Ya. Oke ya. Oke, nanti setelah ini Bapak tanya yang tadi kepada yang ngantuk-ngantuk itu, Bapak tanya itu nanti. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu sistem operasi itu ada 2 macam. Ya. Ada 2 macam sistem operasi. Oke, pertama sistem operasi. Ada sistem operasi berbasis GUI dan operasi berbasis
CLI. Ya, kalau misalkan kalian pernah lihat nggak? Ya semuanya pasti pernah menggunakan komputer kan? Pernah kan? Ada yang belum pernah? Jurusan TKJ pasti pernah ya. Nah itu yang kalian pakai itu kebanyakan sistem operasinya GUI. Apa sih sistem operasi GUI ini? Dan apa sih sistem operasi CLI ini? Coba kita lihat ya. GUI itu apa? CLI itu apa? Oke, GUI itu sistem operasi antarmuka ya, yang berbasis GUI lebih menekankan kepada grafis. Jadi tampilannya menarik gitu ya. Visualnya juga menarik. Contoh seperti Windows. Oke, Windows itu Windows 7, Windows 10 ya. Dan masih banyak Windows yang lain. Itu tampilannya rata-rata GUI, jadi bagus tampilannya. Jadi kalian tuh istilahnya menekankan kepada grafik dan itu memudahkan pengguna kita gitu ya. Nah, contohnya apa? Windows, Mac OS, Apple tuh ya. Apple kan bagus tampilannya tuh ya. Jadi itu termasuk sistem operasi GUI. Selanjutnya CLI. Apa itu CLI? Nah, CLI itu sistem operasinya cenderung menekankan kepada teks dan baris. Contohnya Linux. Kalau di operasi jaringannya Linux ya. Terus sama DOS itu berbasis teks. Kayak kita lihat perbedaannya, perhatikan. Ya. Di sebelah kanan kalian ini yang ini adalah sistem operasi berbasis GUI. Ya, jadi tampilannya menarik. Di sebelah kiri kalian ini sistem operasi berbasis CLI. Oke, Bapak praktekkan boleh. Misalkan, jadi CLI ini contohnya di Windows juga ada sebenarnya, ya. Tapi kita contoh kalau misalkan kalian dulu pernah kita belajar tentang CMD ya, masuk ke itu, terus perintah-perintah dan seperti itu, ya. Modelnya CLI itu seperti itu. Tapi biasanya kalau di sistem operasi jaringan ya kita ada Linux dan sebagainya. Pokoknya itu lebih menarik tampilan GUI itu, sistem operasi GUI itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagian instalasi sistem operasi. Oke. Di sini ada sebelum Pak, gimana sih? Kan kita sudah belajar tentang sistem operasi nih. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oke. Kalau kita pengen menggunakan sistem operasi, pertama kita harus install dulu nih. Ya. Atau kita misalkan mau pengen install sistem operasi kalian di rumah atau di komputer sekolah ini menggunakan Windows 7, tapi pengen mencoba Windows 10. Nah, kita harus menginstal dong. Bener nggak? Menginstal komputernya ke Windows 10 misalkan ya. Awalnya kan 2007. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada dua. Bisa menggunakan DVD, bisa menggunakan flash disk. Gitu ya. Nah, zaman dulu itu laptop zaman dulu itu biasanya menggunakan DVD. Ya. Karena flash disknya pada zaman dulu itu cuma 2 GB. Cuman setengah giga, kadang cuman 4 giga yang paling besar. Kalau sekarang udah 32 giga sampai ada yang 100 giga, 64 giga dan sebagainya ya di flash. Makanya zaman sekarang itu di laptop umumnya sudah tidak ada, atau komputer umumnya tidak ada DVD gitu ya. DVD player sudah tidak ada ya, tapi menggunakan flash disk gitu ya untuk menginstal ulang. Oke. Nah, yang kita tekankan adalah menggunakan penginstalan sistem operasi menggunakan flash disk. Apa yang harus diperlukan? Ada file ISO-nya, yaitu boleh dikatakan file ISO itu tentang sistem
software dari sistem operasi itu sendiri, gitu ya. Software dari sistem operasi itu sendiri, tapi berbentuk file ISO, gitu ya. Terus selanjutnya adalah aplikasi bootable. Nah, aplikasi bootable nanti kita akan praktek ini bagaimana cara booting, gitu ya. Artinya bagaimana cara flash disk ini dijadikan sebagai sistem operasi untuk penginstalan. Bisa dipahami? Jadi kalian beli flash disk itu tidak serta langsung bisa menginstal sistem operasi, harus diisi dulu file ISO-nya menggunakan aplikasi bootable. Jadi baru bisa dikatakan flash disk ini flash disk bootable sistem operasi, gitu ya. Oke. Nah, kelebihannya selanjutnya ada kelebihan tentang bootable atau install sistem operasi menggunakan flash disk. Ya, kelebihannya pertama lebih praktis dan simple untuk dibawa kemana-mana karena flash disk. Kedua, lebih cepat dalam proses instalasi. Ketiga, bisa melakukan instalasi Windows tanpa harus ada DVD internal maupun eksternal, gitu ya. Jadi seperti itu, gampang kan? Oke, selanjutnya persiapan ya, minimal flash-nya berapa? Tergantung file ISO-nya sistem operasi itu. Misalkan filenya 4 GB ya berarti minimal flash-nya 5 GB atau di atasnya 4 GB, gitu ya. Oke. File ISO itu apa sih? File ISO itu file yang filenya umumnya digunakan file-file untuk besar. Oke. Lalu di sini juga ada VirtualBox. Jadi untuk VirtualBox itu mesin virtual yang digunakan untuk virtual sistem operasi. Jadi gini. Jadi virtual ini kalau kalian menginstal ulang semua komputer ini, ya, menginstal semua komputer ini itu memerlukan waktu yang banyak, gitu ya. Atau kalian komputer temen lah, ya. Itu kan sudah bener tuh, udah Windows 7 atau Windows 10. Kalian mencoba Windows yang lain, diinstal ulang semuanya, jadi ganti. Ya marahlah teman kamu. Makanya perlunya untuk mencoba-coba itu menggunakan VirtualBox. Jadi mesin virtual, begitu. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi tentang ini. Oke, baik. Sampai sini ada yang perlu tanyakan? Oke, Rolani, silakan. Apa fungsi sistem operasi? Gimana? Apa fungsi sistem operasi? Oke, fungsi sistem operasi. Oke. Ada yang bisa jawab? Siapa? Ya, Kurniawati. Apa? Fungsi sistem operasi itu sendiri juga dapat mengatur perangkat keras, mengatur dan mengorganisir bermacam-macam aplikasi, mengoptimalkan perangkat komputer dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi perlunya kalian mencatat, gitu ya, setelah materi pembelajaran itu seperti itu agar bisa dicerna yang barusan diterangkan. Kalian catat atau kalian menyimak dan sebagainya. Oke. Seterusnya Bapak belum bertanya ke kalian. Coba lihat absennya. Indah Agustin mana? Oke, Indah, coba jelaskan yang barusan tadi Bapak jelaskan. Apa itu macam-macam sistem operasi itu? Ada 2 kan yang barusan Bapak share, presentasikan, yaitu ada sistem operasi GUI berbasis GUI dan sistem operasi berbasis CLI. Apa itu sistem operasi berbasis GUI?
Baik, sistem operasi GUI adalah sistem operasi antarmuka yang berbasis GUI, lebih menekankan grafis dan visual. Contohnya seperti Windows, Microsoft, dan IBM. Oke. Kalau yang satunya lagi CLI, mohon maaf. Sistem operasi yang bagaimana tuh? Sedangkan CLI adalah sistem operasi yang cenderung menonjolkan perintah, teks, dan baris. Contohnya seperti Linux dan DOS. Oke, bagus. Jadi itu adalah macam-macam operasi GUI dan CLI. Oke, selanjutnya Bapak tanya lagi ke Tasri ini mana? Oke. Jadi kan barusan Bapak tadi terangkan hal-hal yang harus disiapkan apa saja sebelum kita menginstal sistem operasi, ya. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Coba. 1. File ISO sistem operasi. Oke, file ISO sistem operasi. Kedua, Aplikasi bootable. oke, aplikasi bootable. Nah, benar. Jadi aplikasi bootable ini adalah aplikasi untuk boot seperti contohnya Rufus dan masih banyak ya. Nanti kita praktek tentang ini gitu ya. Oke, terakhir Dinar. Mana? Oke, Dinar. Silakan Dinar coba sebutkan kelebihan bootable ya menggunakan flash disk, karena menggunakan DVD itu terlalu lama dan banyak kekurangannya, memakan tempat. Nah, banyak kelebihan dari bootable menggunakan flash disk. Di antaranya apa saja? Dinar, coba. Lebih praktis dan Oke, coba ulang lagi. lebih praktis dan simpel untuk dibawa kemana-mana. Oke, terus apa lagi? Lebih cepat dalam proses instalasi. Lebih cepat dalam proses Instalasi. Terus Bisa menggunakan instalasi Windows tanpa harus ada DVD internal maupun eksternal. oke, bagus. Dan itu tadi. Oke, yang lain gimana? Paham ya? Jadi itulah tadi tentang sistem operasi, pelajaran tentang sistem operasi. Oke, selanjutnya nanti kalian ini mengerjakan lembar kerja ya peserta didik. Nanti Bapak kasih tugas, silakan nanti kalian buka Google Form-nya, nanti di sana ada jawaban, tinggal kalian klik jawabannya apa ya, pilih jawabannya, nanti di sana Bapak share ya. Oke. Nah, sudah sampai sini gimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah mengerti tentang sistem operasi? Oke. Nanti minggu depan nanti kita akan praktek tentang sistem operasi, konfigurasinya. Ya, jadi harus dipersiapkan. Oke. Saudara coba ke Rolani, gimana untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira gimana? Oke, sangat baik. Terus materi sudah? Kira-kira sudah dipahami materi semuanya? Sudah. Oke. Jadi itu ya, baik ya. Oke. Nanti ada pelajaran LKPD. LKPD itu artinya lembar peserta didik. Jadi kalian harus mengerjakan latihan-latihan ini tentang sistem operasi itu sendiri. Oke, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi hari ini kita teori dulu ya. Nanti minggu depan praktek, gitu ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dipimpin doa kepada yang mimpin doa tadi. Absen yang pertama adalah
Absen yang terakhir Dinar. Oke, Dinar ya. Oke, silahkan dipimpin untuk berdoa sebelum pelajaran ditutup. Silakan. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian pelajari lagi materi-materi tentang sistem operasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.